Indramayu adalah salah satu kabupaten yang berdiri sudah lama. Menurut catatan pemerintah Indramayu bahwa Kabupaten Indramayu ini sudah berdiri sejak abad ke-16 Masehi. Adapun penjelasan mengenai sejarah Kabupaten Indramayu dapat Anda simak dalam uraian berikut ini. Tom Pires, seorang apoteker Portugis ketika mengunjungi Jawa pada tahun 1512 hingga tahun 1513, mencatat bahwa kerajaan Sunda, maksudnya Pajajaran, memiliki beberapa pelabuhan penting, dan salah satunya adalah Cimanuk dengan kotanya yang ramai. Kota pelabuhan Cimanuk menurut Tom Pires itu diperintah oleh seorang syah bandar bawahan kerajaan Pajajaran. Catatan Tom Pires tersebut, pemirsa, menunjukkan jika pada tahun 1512 dan tahun 1513 itu nama Indramayu belum muncul, sebab daerah yang sekarang disebut Indramayu itu dahulunya bernama Bandar Cimanuk, yaitu salah satu kota pelabuhan milik kerajaan Pajajaran yang cukup penting. Selanjutnya, pemirsa, menurut sejarah Indramayu yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa seorang pemuda asal Bagelen, Jawa Tengah, utusan Sultan Demak, itu katanya pada 7 Oktober 1527 berhasil mendirikan kota baru di dekat Bandar Cimanuk yang dinamai Dharma Ayu atau Indramayu. Tokoh asal Kesultanan Demak itu yang berjasa mendirikan Dharma Ayu atau Indramayu itu bernama Arya Wiralodra. Masih menurut sejarah Indramayu bahwa karena ketokohan Arya Wiralodra begitu dominan di Cimanuk, ia pun diangkat menjadi penguasa di daerah tersebut. Arya Wiralodra diangkat menjadi penguasa Cimanuk oleh Prabu Cakraningrat, yaitu raja dari kerajaan Raja Galuh, yang merupakan wakil kerajaan Pajajaran di bagian timur pesisir Pajajaran. Pada saat menjadi penguasa itu, Arya Wiralodra oleh Prabu Cakraningrat itu diberi gelar Prabu Indrawijaya. Perlu dipahami, pemirsa, bahwa dalam struktur pemerintahan di kerajaan Pajajaran waktu itu memang kerajaan bawahan itu pemimpinnya itu disebut dengan Prabu, ya pemirsa. Berbeda dengan di Jawa, di wilayah Jawa yang raja bawahan itu biasanya disebut dengan Adipati. Nah, kalau di Pasundan itu waktu itu di wilayah kerajaan Pajajaran disebut Prabu. Jadi Prabu ini biasanya adalah raja bawahan kerajaan Sunda, sementara raja pusat itu menurut catatan Tom Pires itu dipanggil dengan sebutan Sanghyang. Jadi kalau ada prabu itu ya berarti raja bawahan begitu. Selanjutnya, pemirsa, bahwa menurut sejarah Cirebon pada tahun 1530 kerajaan Raja Galuh yang kala itu di bawah pimpinan Prabu Cakraningrat itu telah ditaklukkan oleh Kesultanan Cirebon dan Demak, sehingga wilayah Indramayu yang kala itu diperintah oleh Arya Wiralodra itu secara otomatis sebetulnya menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Masuknya Indramayu ke wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon ini, pemirsa, dalam beberapa catatan babad
atau dalam catatan sejarah Cirebon ini didahului oleh drama penyerangan Cirebon ke Indramayu. Jadi Cirebonnya itu menyerang Indramayu, yang serangan tersebut itu dipimpin oleh Arya Kemuning, yaitu anak angkat dari Sunan Gunung Jati. Namun pemirsa, penyerangan tersebut rupanya gagal karena Wiralodra telah terlebih dahulu waktu itu menghadap Sunan Gunung Jati untuk menyerahkan Indramayu di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama menjadi bawahan Kesultanan Cirebon, pada tahun 1628 hingga tahun 1629, Kesultanan Mataram yang kala itu di bawah pemerintahan Sultan Agung melakukan ekspansi ke Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah mengusir VOC Belanda yang kala itu bercokol di Batavia atau Jakarta. Pada masa ekspansi tersebut, wilayah Indramayu ini pemirsa dicerahkan Cirebon kepada Mataram. Maka pada masa itu Indramayu resmi menjadi kadipaten bawahan Kesultanan Mataram. Setelah beberapa lama menjadi kekuasaan Kesultanan Mataram, pada tanggal 13 Juli tahun 1677, Amangkurat I yang merupakan raja pengganti Sultan Agung ini wafat. Beliau wafat dalam pelarian setelah sebelumnya itu digulingkan dari tahta akibat pemberontakan Trunojoyo. Nah, pemberontakan Trunojoyo itu kan dibiayai oleh musuh Mataram, yaitu Banten itu. Akibat daripada terbunuhnya Amangkurat I itu, maka secara otomatis Kesultanan Mataram ini kan runtuh. Nah, runtuhnya Kesultanan Mataram ini menjadi sebab wilayah-wilayah bekas kekuasaan Mataram itu jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Jadi setelah peristiwa itu pemirsa, Indramayu itu dan juga Cirebon menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Banten pemirsa. Selanjutnya pemirsa, pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten yang kala itu berkuasa itu ternyata dikudeta oleh anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji. Perlu dipahami bahwa Sultan Haji itu menggulingkan ayahnya dari tahta itu atas bantuan VOC Belanda. Akibat daripada perang saudara di Banten ini, maka wilayah-wilayah perlindungan Banten termasuk Indramayu waktu itu dan Cirebon kala itu ya lepas dari Banten pemirsa. Jadi melepaskan diri dari Banten. Namun pada waktu itu Indramayu ini kembali ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Cirebon. Namun pada waktu itu Cirebon itu kan sudah terbagi menjadi 3 kerajaan: Kesepuan yang diperintah oleh Sultan Sepuh, kemudian Kesultanan Kanoman yang diperintah oleh Sultan Anom, dan Panembahan Kacirbonan yang diperintah oleh Pangeran Wangsakerta. Dan wilayah Indramayu itu pada waktu saat itu sebagiannya masuk ke wilayah Kesultanan Kasepuan dan sebagian lainnya itu ada yang masuk wilayah Kesultanan Kanoman. Selanjutnya pemirsa, pada tahun 1680 Kesultanan Kasepuan ini menghendaki Cirebon hanya di bawah satu kesultanan saja. Dan waktu itu Mataram itu sudah bangkit lagi, kerajaan pecahan Mataram itu sudah bangkit lagi, sehingga Kesultanan Kasepuan ini ingin Kanoman dan Panembahan Kacirbonan waktu itu dilebur kembali menjadi satu kesultanan begitu. Akan tetapi yang terjadi itu ternyata Kanoman dan Panembahan Kacirbonan itu menolak. Kanoman mau dibawa Banten karena lebih merasa lebih dekat dengan Banten, sementara Kasepuan mau lebih dekat dengan Mataram, dan Panembahan Kacirbonan waktu itu ya juga
inginnya ke Banten. Jadi akhirnya upaya Sultan Sepuh untuk menyatukan kembali Kesultanan Cirebon yang terpisah-pisah itu gagal. Sehingga karena gagal itu akhirnya untuk mengantisipasi serangan dari Mataram atau untuk mengantisipasi juga kemungkinan serangan dari Banten, akhirnya ketiga kesultanan itu sepakat mengadakan perjanjian dengan VOC Belanda begitu. Jadi dalam perjanjian tersebut itu tiga kesultanan yang ada di Cirebon itu sepakat daripada berpihak ke Banten diserang Mataram, berpihak ke Mataram diserang Banten, nah lebih baik para pemimpin Cirebon itu mengambil jalan tengah, yaitu mengadakan perjanjian dengan VOC Belanda untuk melindungi Cirebon. Nah, akhirnya pada tahun 1681 itu diadakan perjanjian antara VOC dan ketiga Kesultanan Cirebon, yang mana inti daripada perjanjian itu menyatakan bahwa wilayah Kesultanan Cirebon termasuk di dalamnya Indramayu itu menjadi negara vasalnya VOC Belanda. Jadi negara sahabatnya VOC Belanda yang mendapatkan perlindungan dari VOC Belanda, sehingga Sultan Haji yang kala itu memerintah Banten tidak dapat berbuat banyak, tidak bisa menuntut haknya kan begitu. Kesultanan Mataram pun yang sudah terpecah waktu itu, yang sudah diperintah oleh Amangkurat II pun tidak bisa menuntut kan begitu. Sehingga nantinya Cirebon itu menjadi negara yang mandiri akan tetapi menjadi vasal VOC Belanda. Kondisi yang semacam itu juga karena Cirebon itu menjadi vasal Belanda, maka wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon termasuk Indramayu juga ya secara otomatis menjadi wilayah vasalnya Belanda. Selanjutnya pemirsa, setelah VOC bubar, kemudian secara berturut-turut ini Indramayu termasuk di dalamnya juga Cirebon itu berturut-turut menjadi wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, kemudian juga digantikan dengan Jepang, dan pada akhirnya nantinya pada tahun 1945 dan sekarang itu menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi demikian pemirsa sejarah mengenai Indramayu, yaitu dari mulai didirikan hingga sekarang.